Sisa satu lagi sebelum saya bahas pada hari ini, konsentrasi terhadap sholat malam yang bisa menenteramkan hati kita, sholat malam yang bisa membuat kehidupan kita baik-baik aja, sholat malam yang membuat pada akhirnya kita ngerasa gak pernah sendiri dan kita ngerasa tenang dalam menjalankan berbagai macam ujian kehidupan, gak ngerasa takut. Rahasianya di antara banyak rahasia adalah salat malam. Maka izinkan saya cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu tahu Nabi Muhammad mengalami penderitaan yang bertubi-tubi ya, selain Nabi Ayub alaihissalam dan nabi-nabi lainnya. Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan dakwahnya untuk menciarkan Islam tidak mudah. Banyak sahabat-sahabatnya yang harus mati syahid, banyak sahabat-sahabatnya yang terusir. Begitu pula beliau terusir dari tanah airnya, yaitu kota Mekah, hingga menuju ke kota Madinah. Dalam perjuangan di kota Mekah, teman-teman sekalian, untuk menciarkan Islam sampai pada kita, ujian, kesedihan dan air mata banyak. Salah satunya adalah beliau diuji dengan kepergian atau kematian istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, dengan pamannya yaitu Abu Thalib. Dua manusia ini adalah orang paling penting dalam kehidupan Nabi. Saat Nabi lelah berdakwah, pulang ke rumah, ada Siti Khadijah yang memberikan ketenangan pada diri beliau, yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, pasangan hidupnya, belahan jiwanya. Namun ketika Siti Khadijah tiada, seakan-akan separuh jiwanya hilang. Rasulullah SAW begitu terpukul atas kepergian Siti Khadijah sampai dalam sejarah Islam dikenali dengan nama tahun kesedihan. Begitu pula pada saat pamannya meninggal, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib merawat Nabi Muhammad SAW sejak usia 8 tahun, sejak orang tua dan kakek Muhammad SAW meninggal dunia, dirawat oleh Abu Thalib yang selalu berjuang untuk membela Rasulullah SAW juga meninggal dunia. Kepergian orang-orang yang kita cintai membuat kita kadang-kadang sulit untuk bangkit. Teman-teman pernah merasakan ayahnya, ibunya, suaminya, anaknya atau siapapun meninggal dunia? Apa rasanya? Hampa kan? Rasanya ini mimpi nggak ya? Kalau mimpi boleh nggak bangun dari mimpi ini? Orang-orang yang pernah merasakan ditinggal pergi, ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai, kadang-kadang nggak kuat, kadang-kadang ngerasa bisa nggak ya ngejalanin kehidupan ini, bisa nggak ya tanpa orang-orang yang kita cintai ini. Rasulullah dalam keadaan sangat terpukul. Dalam sejarah Islam dikenali dengan nama tahun kesedihan. Rasulullah memutuskan semakin susah dakwah di kota Mekah. Rasulullah pergi ke Taif, teman-teman semua, untuk berdakwah di negeri Taif 10 hari. Sama, dakwah itu nggak diterima. Orang-orang, anak kecil, remaja, dewasa melempari Rasulullah SAW dengan bebatuan sampai Rasulullah berdarah. Rasulullah beristirahat di bawah sebuah pohon dan malaikat berkata, "Ya Rasulullah, angkat saja tanganmu, minta sama Allah agar malaikat penjaga gunung menghancurkan orang-orang Taif yang telah bertindak kurang ajar kepadamu ya Rasulullah." Namun Rasulullah SAW memilih untuk memaafkan teman-teman semua. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hati yang sedih, hati yang terluka ini, hati yang pedih ini, hati yang lelah ini dengan Isra Mi'raj yang di dalamnya ada perintah sholat. Sholat adalah obat dari lelahnya perjalanan di dunia ini. Sholat adalah obat dari hiruk pikuknya dunia. Sholat adalah obat dari capeknya kita dalam menjalani ujian yang bertubi-tubi. Maka hari ini izinkan saya berkonsentrasi sejenak membahas tentang sholat yang menjadi obat bagi kita, teman-teman semua. Semua teman-teman di sini adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Namun ada sholat-sholat sunnah lainnya yang teman-teman bisa lakukan untuk membuat diri teman-teman baik-baik saja menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Coba kita tanya pada mbah-mbah kita, apa rahasianya kelihatan tenang di usia 80-90 tahun, sehat-sehat aja, kelihatan bahagia. Semua jawaban mereka dari semua pertanyaan yang saya tanyakan pada mereka, salah satu jawabannya adalah sholat malam. Bagi teman-teman yang sudah sholat malam, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk terus istiqamah. Yang belum sholat malam hari ini bertekad untuk tidak lagi meninggalkan yang namanya sholat malam. Karena kehidupan di dunia terlalu berat. Kadang Allah uji dengan sakit, kadang Allah uji dengan pengkhianatan dari seseorang yang kita cintai. Kadang Allah uji dengan ekonomi. Kadang Allah uji dengan permusuhan, pertengkaran. Kadang Allah uji dengan sakitnya hati dari seseorang yang melukai hati kita, teman-teman semua. Maka saya akan membahas mengenai sholat malam yang menjadi obat bagi kita, selain Quran, selain zikir, selain yang lain-lain. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-15 sampai 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang di syurga itu, mereka di dunia dahulunya adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian sedekah. Jadi dalam surat Dzariyat 15-19 disampaikan bahwa ciri orang-orang yang berada dalam syurga ada 4 hal yang biasa dia lakukan di dunia. Dzariyat 15-19 yaitu apa? Yaitu sesungguhnya mereka di dunia adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Kedua, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Waktu malam, waktu yang sangat krusial, waktu yang sangat penting, waktu yang sangat luar biasa untuk seorang hamba, tidak mau dia tinggalkan waktu itu. Waktu mustajabnya doa, waktu di mana Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Rasul katakan yang minta Allah akan berikan, yang doa Allah akan kabulkan, yang minta ampun Allah akan ampuni. Sudah disampaikan begitu, masih ada di antara kita yang tidak melakukan salat malam. Seakan-akan kau tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nggak bangun? Nggak perlu sama Allah. Kenapa nggak bangun? Ngerasa nggak perlu doa-doa itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa nggak bangun? Ngerasa nggak punya dosa sehingga nggak mau minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bangun malam adalah ciri orang-orang salih, teman-teman semua. Hari ini izinkan saya berkonsentrasi pada sholat malam, teman-teman semua. Semoga kita termotivasi untuk melaksanakannya istiqamah. Sehingga kalau kita meninggalkannya ada rasa menyesal, ada rasa sedih. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa melakukan sholat malam, kalau meninggalkan sholat malam teman-teman akan merasa sedih. Ada yang kurang dalam kehidupan ini. Kenapa malam gak mendapatkan kekuatan dari Allah ya? Karena menjalankan seharian itu perlu kekuatan. Kekuatannya dari mana? Di malam hari engkau charge imanmu, baterai imanmu itu dengan sholat malam. Kenapa sholat malam itu utama? Kenapa Rasul katakan sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat malam? Kenapa? Karena teman-teman semua, sholat malam itu membuat kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Saat semua orang tidur, saat semua orang beristirahat dan nyaman dengan selimutnya, kita memilih untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyatnya sholat malam teman-teman semua, saya nggak pernah bosan cerita ini. Saya buktikan sendiri sebelum saya lanjutkan keutamaan sholat malam dan beratnya berbagai macam ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Saya masih teringat peristiwa haji tahun lalu. Ibu saya dirawat di rumah sakit karena koma 11 hari karena serangan jantung. Saya bangun jam 2 pagi sampai jam 6 pagi di kota Mekah pada saat itu di depan Ka'bah. Saya tawaf dan saya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat ibu saya sembuh karena dokter katakan ibu saya sulit bertahan. Artinya siap-siap keluarga datang dari Indonesia untuk kemungkinan paling terburuk. Jam 2 pagi, Masya Allah, saya rasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengitari Ka'bah dengan berdoa kepada Allah khusus untuk kesembuhan ibu, kemudian berdoa dengan salat taubat, salat hajat, berdoa saat tahajud. Masya Allah, di sepertiga malam terakhir sampai jam 6 pagi, teman-teman semua, setelah subuh kemudian syuruk. Indah sekali malam itu. Malam-malam yang kemudian membuat saya merasa saya baik-baik aja dengan keadaan itu. Sampai akhirnya Alhamdulillah Allah sembuhkan ibu saya dan semua orang mengatakan seperti mukjizat, sebuah keajaiban. Dokter katakan gak mungkin sembuh, bisa jadi sembuh. Alhamdulillah. Dokter katakan kalaupun sembuh 0,000 sekian persen itu pun pakai alat seumur hidup. Alhamdulillah sekarang sehat. Alhamdulillah bisa berjalan. Alhamdulillah bisa kemana-mana. Alhamdulillah setelah setahun berlalu. Oleh karena itu saya menyadari dahsyatnya salat malam. Sesuatu yang kita anggap sulit, kita anggap nggak mungkin, kita anggap berat, nggak ada berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala lewat salat malam kita, teman-teman semua. Dalam salat malam kita bisa khusyuk. Air mata yang kita alirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hati kita tenang karena kita keluarkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Engkau nggak akan pernah merasa sendiri, teman-teman semua. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ngerasa lonely, sepi, sendiri, nggak ada yang ngertiin, nggak ada yang berada di sisi kita, nggak ada yang bisa tolong kita. Ada Allah. Kemana aja selama ini Allah nggak pernah meninggalkan kita, kita yang meninggalkan Allah, teman-teman semua. Allah nunggu, istilahnya Allah menunggu kita di setiap hari di sepertiga malam terakhir. Engkau yang kadang-kadang nggak datang, kemana aja? Terlalu berat ujian-ujian yang Allah berikan, kau nggak minta sama Allah, mintanya sama siapa lagi?
Maka pada hari itu saya nggak tahu lagi saya harus gimana selain minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah satu-satunya tempat meminta pertolongan. Nggak ada siapapun yang bisa tolong. Semua dokter mengatakan harus siap-siap dengan kemungkinan terburuk. Siapa lagi tempat saya berharap, tempat saya minta tolong? Allah. Maka bangun teman-teman semua. Allah menunggu kita, Allah menunggu air mata kita, Allah menunggu rintihan kita, Allah menunggu suara lembutmu itu, Allah menunggu. Bangun setidaknya 1 jam sebelum sholat subuhmu itu. Nggak boleh lagi ditinggalkan. Orang-orang yang ada di tempat ini nggak boleh lagi ninggalin sholat malam. Kalau sholat 5 waktu udah selesai, itu urusan udah selesai. Dari dulu-dulu kita melakukan sholat 5 waktu. Ibu pengajian semuanya udah sholat 5 waktu. Itu udah nggak perlu terus-terusan kita bahas. Yang mau kita bahas adalah sholat setelah sholat 5 waktu. Apa itu sholat malam? Yang begitu dahsyat efeknya kepada kita. Setelah engkau tumpahkan berbagai macam kesedihanmu, air matamu di malam itu, engkau berdua-duaan dengan kekasihmu, dengan Allah SWT, hari-harimu akan berjalan dengan tenang. Dan engkau akan merasa hidupmu akan baik-baik saja. Dan semua apa yang Allah takdirkan padamu adalah yang terbaik menurut Allah SWT. Engkau punya husnuzon, prasangka baik kepada Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Siti Hajar. Sholat malam yang kau lakukan teman-teman semua menjauhkan dirimu dari riya, lebih sangat dekat dengan keikhlasan. Gak ada orang melihat dirimu melakukan sholat itu, hanya engkau dan Tuhanmu saja. Waktu yang paling dekat engkau dengan Tuhanmu adalah ketika engkau sholat malam itu. Tidak ada yang bisa mengerjakan sholat malam kecuali orang-orang yang khusyuk. Tidak ada yang bisa mengerjakan sholat malam kecuali orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman semua, sholat malam itu walaupun engkau hanya kerjakan 2 rakaat saja, maka akan tampak tanda-tanda keimanan di wajahmu. Ibu pernah lihat wajah orang-orang yang bercahaya? Bercahaya itu bukan putih, bersih, kinclong, bukan Ibu. Orang yang kulitnya gelap sekalipun ada cahaya kalau dia memang orang-orang saleh, karena Allah memberikan cahaya di wajahnya karena salat malam tersebut. Hatinya dijaga oleh Allah SWT. Dia mendapatkan kemanisan iman karena salat malamnya yang menyebabkan dia masuk ke surga Allah SWT. Sekarang mari kita lihat teman-teman semua. Ketika teman-teman tidur di malam hari, seperti yang teman-teman tahu, syaitan membuat 3 ikatan kan di belakang leher kita, di tengkuk kita. Ketika kita bangun, kata syaitan, tidurlah, malam masih panjang. Namun ketika engkau berwudu, lepas ikatan yang kedua. Ketika engkau mulai sholat, lepas ikatan yang ketiga. Dan akhirnya engkau bisa melaksanakan malam itu berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari-harimu, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hari-harimu akan bersemangat dan bergembira. Hidupmu akan baik-baik saja, akan baik-baik saja. Banyak sekali ibu-ibu sekalian kisah-kisah sedih ya dalam kehidupan kita. 2 minggu lalu saya menghadiri satu takziah di mana saya menghadiri pemakaman, meninggalnya mendadak. Istrinya punya 4 anak, masih kecil-kecil, dan ketika saya datang saya tambah shock dan kaget lagi bahwa istri ini telah hamil 5 bulan. Suaminya meninggal mendadak. Sedih saya rasanya melihat keadaan seperti itu. Kematian bisa datang kapan saja. Suami kita bisa meninggal kapan saja, anak-anak kita, siapapun bisa diambil oleh Allah kapan saja. Kita cuma dititipin, gak berhak untuk marah-marah juga, karena kita cuma dititipin. Maka apa yang bisa membuat seseorang kuat? Salat malam. Gak ada lagi yang bisa membuat kita kuat teman-teman sekalian selain salat malam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, sama juga seperti yang difirmankan oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan 63-74, ciri-ciri orang-orang salih. Ciri-ciri ibadur rahman. Salah satunya Al-Furqan 64 dikatakan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Teman-teman semua, di antara hari-hari yang penuh dengan kesibukan, hiruk pikuk, penuh dengan berbagai macam urusan, luangkan waktu malam itu dengan tenang, dengan hatimu yang khusyuk, penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudmu kau letakkan kepalamu serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kau katakan subhana rabbiyal a'la. Engkau yang maha tinggi ya Allah. Engkau yang maha tinggi ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Kita puji-puji Allah, Engkau lah yang maha tinggi. Kita katakan ya Allah, aku ini bukan apa-apa ya Allah, bukan siapa-siapa ya Allah, nggak ada apa-apanya ya Rabb. Engkau lah yang maha tinggi, Engkau lah yang maha besar. Kau berhak melakukan apapun atas kehidupanku ya Allah. Aku terima semua aku ridha dengan ketetapanmu ya Allah, ridha akan semua takdir yang Kau berikan padaku ya Allah. Hanya saja ya Allah, bersamailah langkahku supaya kuat dalam menjalani berbagai macam urusan kehidupan ini. Dan kau akan kuat teman-teman semua. Kau bayangkan ketika engkau sujud, Allah berada di hadapanmu. Engkau meminta kepada yang maha kuat.
engkau bersandar kepada yang maha kuat, maka engkau akan baik-baik saja. Insya Allah engkau akan baik-baik saja. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, seorang ulama mengatakan qiyamul lail atau salat malam adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Jangan sampai engkau tinggalkan. Sungguh beruntung dan sungguh luar biasanya bagi orang-orang yang dimudahkan dan ditolong untuk melakukannya, karena Rasulullah SAW betul-betul menganjurkannya. Jadi silakan teman-teman semua, untuk mulai pada malam hari ini kita bertekad bahwa kita memerlukan Allah dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan lagi salat malam, karena salat malam itu kebiasaan orang-orang saleh. Apa yang membedakanmu dengan orang lain, membedakan orang saleh dengan orang biasa? Orang saleh tidak pernah meninggalkan salat malamnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis surat muttafaqun alaih, Nabi Muhammad SAW pada saat itu mendatangi Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, dan kemudian Rasul katakan kepada kedua anak beliau ini, apakah kalian berdua tidak menjalankan sholat malam? Maksudnya bertanya, udah sholat malam atau belum? Jadi saking luar biasanya sholat malam ini, sampai-sampai kita dianjurkan untuk membangunkan orang-orang tercinta kita untuk melaksanakan sholat malam juga.